Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Latsar CPNS Angkatan 55. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Luki Darmawan. Saya berasal dari Kota Serang, Banten, dan saya merupakan CPNS di Dinas Lingkungan Hidup Kota Cilegon. Video ini dibuat dalam rangka tugas agenda 2, yaitu mereview sebuah film biografi, yang dalam hal ini kami mereview sebuah film yang berjudul Steve Jobs. Kemudian, hasil review film tersebut kami kaitkan dengan core value ASN atau aparatur sipil negara, yaitu berakhlak. Baik, untuk core value yang pertama yaitu berorientasi pelayanan akan dibahas oleh saya sendiri. Pada menit-menit terakhir dari film ini, ketika Steve Jobs melihat anaknya yaitu Lisa berjalan menuju mobil dengan menggunakan Walkman, ia berkata bahwa ia nantinya akan memasukkan 100, 500 bahkan ribuan lagu ke dalam saku Lisa. Perkataan tersebut diucapkan oleh Steve Jobs karena ia tidak tahan melihat Lisa membawa Walkman yang ukurannya sangat tidak portable untuk dibawa-bawa. Berdasarkan hal tersebut, akhirnya Steve Jobs melalui Apple merilis sebuah MP3 player yang bernama iPod yang sangat portable dan mudah untuk dibawa-bawa dibandingkan dengan Walkman. Hal ini sangat sesuai sekali dengan core value dari aparatur sipil negara yang pertama, yaitu berorientasi pelayanan. Perilaku Steve Jobs tersebut sangat menunjukkan adanya perilaku berorientasi pada pelayanan, yang salah satu nilainya adalah memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, Steve Jobs memahami bahwa Walkman sangat tidak portable untuk dibawa-bawa dan digunakan. Mengapa demikian? Karena Walkman ukurannya begitu besar dan tidak portable untuk dibawa-bawa. Kemudian, Walkman hanya bisa memutar beberapa lagu saja dalam satu kaset. Selain itu, jika kembali lagi pada tujuan awal Steve Jobs meluncurkan produk Macintosh, yaitu tujuannya adalah untuk memudahkan para pelajar untuk tetap dapat berkomunikasi dengan para pengajar meskipun mereka sedang tidak berada dalam lingkungan sekolah. Atau dengan kata lain, peluncuran Macintosh ini adalah untuk memudahkan sistem belajar mengajar yang ada. Di sini sangat jelas bahwa Steve Jobs sangat peduli dan memahami akan kebutuhan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sikap berorientasi pelayanan yang dilakukan oleh Steve Jobs ini wajib menjadi teladan dan cerminan bagi para ASN untuk lebih memahami akan kebutuhan masyarakat. Karena ASN sendiri memiliki fungsi salah satunya adalah sebagai pelayan publik. Baik, demikian penjelasan dari saya mengenai core value berorientasi pelayanan yang terdapat dalam film Steve Jobs ini. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Sulastri. Perkenalkan, nama saya Sulastri, saya berasal dari Kota Tangerang. Saya merupakan CPNS Dinas Kesehatan Kota Tangerang, UPT Puskesmas Batu Ceper tahun 2021. Di sini saya akan menjelaskan nilai berakhlak yang saya dapatkan dari film Steve Jobs, yaitu akuntabel. Apa sih akuntabel itu? Akuntabel adalah kewajiban untuk bertanggung jawab kepada seseorang atau lembaga yang memberikan amanat. Salah satunya yaitu dengan cara melaksanakan tugas dengan jujur dan berintegritas. Nilai akuntabilitas yang saya bisa ambil dari sosok Steve Jobs yaitu dia sebagai penemu Apple Inc. tidak hanya berkewajiban memberikan keuntungan kepada para pemegang saham, tetapi dia juga mau memberikan manfaat kepada masyarakat luas, terutama di bidang pendidikan. Selanjutnya, nilai akuntabilitas yang bisa diambil lagi yaitu dia adalah sosok yang sangat disiplin. Walaupun di setiap peluncurannya, di detik-detik peluncurannya, dia selalu dihadapkan dengan berbagai masalah. Dia selalu memastikan produknya bisa launching di waktu yang tepat tanpa menghadapi keterlambatan. Selanjutnya, perilaku akuntabilitas dari Steve Jobs yaitu dia menggunakan kewenangan jabatannya sebagai penemu Apple Inc. dengan melaksanakan tugas dengan sangat cermat dan bertanggung jawab. Steve Jobs dengan cermat memperhitungkan setiap inci dari produknya agar produknya dapat menghasilkan sesuatu yang sangat maksimal tanpa kekurangan satupun. Di salah satu scene terdapat dialog antara Steve Jobs dengan Joanna. Di scene itu, Joanna menanyakan rencana apa yang sedang dipersiapkan oleh Steve Jobs. Lalu Steve Jobs mengatakan kepada Joanna bahwa rencananya akan terungkap sendiri ketika Joanna
siap melihatnya. Kemudian ia mengatakan bahwa dirinya tidak mau menempatkan Joanna di posisi berbohong kepada orang lain. Hal tersebut menunjukkan bahwa Steve Jobs memiliki integritas tinggi serta kejujuran dalam menjalankan bidang pekerjaannya. Ini sesuai dengan core value berakhlak, yaitu akuntabel. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya penjelasan akan dilanjutkan oleh Saudari Dana Putri Ristiana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Lastri atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Dana Putri Ristiana SH. Saya berasal dari Tangerang. Saya CPNS dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang tahun 2021. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai nilai kompeten yang ada dalam diri Steve Jobs berdasarkan film biografi Steve Jobs pada tahun 2015. Kompeten memiliki 3 aspek penting, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap dalam melaksanakan pekerjaan. Nilai-nilai kompeten yang bisa kita ambil dari sosok Steve Jobs yaitu 1. Ia selalu mengembangkan dan mengelola potensi yang ia miliki dalam dirinya. Terbukti dari tahun ke tahun, selama Steve Jobs bergabung dengan Apple, ia selalu mengembangkan produk yang ia luncurkan, karena ia sadar bahwa tantangan akan selalu berubah. Kemudian yang bisa kita ketahui dari film ini, Steve Jobs itu memang terkenal dengan sosok yang sangat perfeksionis. Ia tidak mau ada kekurangan sedikit pun pada saat peluncuran produk barunya. Meskipun timnya mengatakan bahwa itu hal yang biasa, namun ia tetap ingin kesempurnaan dalam setiap produk yang ia luncurkan. Kemudian yang terakhir, ketika Steve Jobs dipecat dari Apple, ia tidak menyerah begitu saja. Dengan kompetensi yang ia miliki, ia membangun perusahaan sendiri yang bernama Next, dan ia menciptakan komputer Black Cube. Meskipun ia sempat menunda penciptaan sistem operasi dari Black Cube tersebut, karena ternyata ia memiliki strategi bahwa ia yakin kalau Apple akan membeli perusahaan dia, kalau Apple itu sangat membutuhkan dia. Dan ternyata memang benar. Luar biasa, bukan? Kita sebagai ASN jangan lupa untuk selalu mempunyai nilai kompeten dalam diri kita, untuk selalu mengembangkan kompetensi kita. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai harmonis. Bagaimana nilai-nilai harmonis yang ada dalam diri Steve Jobs? Ada 3 hal yang menjadi acuan untuk membangun tempat kerja yang harmonis. Pertama, Steve Jobs dan perusahaan Apple menyediakan ruang kerja dengan tata ruang yang baik. Hal tersebut dapat meningkatkan komunikasi yang baik, dapat meningkatkan semangat kerja. Dan yang kedua, Steve Jobs tidak pernah bekerja sendiri. Meskipun memang ia terkenal sebagai pencipta iMac, Macintosh, tapi dalam menciptakan produknya, ia bekerja sama dengan orang-orang yang hebat, dengan orang-orang yang pintar dalam timnya. Kemudian yang terakhir, seperti yang kita ketahui dari film, Steve Jobs memiliki masalah pribadi semenjak kehadiran yang diduga sebagai anak kandungnya bernama Lisa. Namun, hal tersebut tidak mempengaruhi keprofesionalitas Steve Jobs dalam lingkungan pekerjaannya. Diharapkan kita semua sebagai ASN juga bisa ya meniru nilai harmonis yang ada dalam diri Steve Jobs dengan selalu menciptakan lingkungan yang harmonis supaya tetap semangat dalam bekerja. Sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dana atas kesempatannya. Perkenalkan, saya Rizka Dwi Septia. Saya berasal dari Puskesmas Cibodasari. Saya merupakan CPNS di Dinas Kota Tangerang tahun 2021. Dari film yang kami tonton tersebut menceritakan di mana kisah Steve Jobs yang dipecat dari perusahaan Apple yang dia bangun sendiri karena gagalnya penjualan produk pertama mereka, yaitu Macintosh. Setelah dipecat, Steve Jobs tidak hanya tinggal diam. Dia mendirikan perusahaan baru yang diberi nama Next dengan produk mereka yaitu Black Cube. Hingga akhirnya Next bergabung dengan Apple dan Steve Jobs kembali lagi menjadi CEO di Apple Inc. Dari cuplikan di atas dapat kita nilai bahwa Steve Jobs memiliki sikap tanggung jawab. Sikap tanggung jawab tersebut yang menumbuhkan keyakinan bahwa ia adalah bagian dari perusahaan yang dia dirikan. Meskipun ia dipecat oleh para pemegang saham, namun ketika Apple Inc. menawarkan posisi kembali untuk Steve Jobs, ia pun memutuskan untuk kembali bergabung dengan perusahaan tersebut. Meskipun pada saat itu perusahaan Apple sedang tidak baik.
atau mengalami penurunan dari segi pemasukan dan pemasaran. Hal tersebut karena adanya rasa loyalitas pada diri Steve Jobs terhadap perusahaan Apple Inc. dan menjadikan Apple perusahaan besar dan sukses seperti sekarang. Padahal saat itu Steve Jobs bisa saja merasa sakit hati karena merasa telah dibuang oleh perusahaan yang dia dirikan sendiri. Tapi nyatanya kecintaan dan sikap loyalnya terhadap perusahaan lebih besar daripada rasa sakit hati ketika ia harus dipecat dari perusahaan Apple. Baiklah, saya kira cukup sekian. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Yusuf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizka atas kesempatannya. Sebelumnya, saya izin memperkenalkan diri ya. Nama saya Muhammad Yusuf Nur Salim Effendi. Saya merupakan CPNS di Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Tangerang tahun 2021. Dalam film biografi Steve Jobs yang sudah saya tonton barusan, saya menemukan salah satu contoh nilai ASN adaptif pada diri seorang Steve Jobs, yaitu ketika Steve Jobs gagal dalam peluncuran produk pertama Apple yang bernama Macintosh pada tahun 1984, yang berdampak dengan dipecatnya seorang Steve Jobs 1 tahun berikutnya. Namun, seorang Steve Jobs tentu tidak akan mudah putus asa. Dia terus berusaha, berinovasi, dan bersifat proaktif, hingga akhirnya dia berhasil mendirikan perusahaan baru yang bergerak di bidang yang sama dengan Apple. Perusahaan tersebut bernama Next. Walaupun pada akhirnya perusahaan tersebut diakuisisi oleh Apple, tapi berkat Next lah Steve Jobs kembali kepada Apple, perusahaan yang dimana Steve Jobs memulai bisnisnya untuk pertama kalinya. Dan sekarang kita tentu sama-sama tahu bahwasanya Apple merupakan salah satu perusahaan terbesar di bidang teknologi berkat kegigihan seorang Steve Jobs. Lalu selanjutnya, dalam film tersebut, saya juga menemukan nilai ASN kolaboratif pada sosok Steve Jobs. Dalam sebuah scene, ketika Steve Jobs bertemu dengan Steve Wozniak. Wozniak berkata, "Aku lelah menjadi Ringo ketika aku tahu sebenarnya aku adalah John." Namun Jobs membalasnya dengan berkata, "Semua orang menyukai Ringo." Ini adalah sebuah analogi yang menarik yang diambil dari kisah band The Beatles, yang mana seorang Ringo tidak terlalu diakui kontribusinya dibandingkan seorang John, si vokalis. Padahal kita sama-sama tahu bahwa sebuah band adalah satu kesatuan. Ketika seorang vokalis berjalan sendiri tanpa personel lainnya, tentu tidak akan menjadi sebuah band yang utuh. Di sini, seorang Steve Jobs mengajarkan kita bahwasanya hanya ada satu pemimpin dalam sebuah tim. Walaupun menurut kita pun pantas untuk melakukannya. Namun seorang pemimpin pun tidak akan mampu melakukan tugasnya sendiri tanpa bantuan anggota lain. Yang perlu kita perhatikan adalah kita harus bisa melihat hal tersebut, menerimanya, dan mengesampingkan ego pribadi untuk mendukung orang lain yang lebih pantas dan kompeten memimpin sebuah tim guna mencapai tujuan bersama. Untuk itu, kita sebagai calon ASN harus bisa meneladani dan mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak yang dimiliki seorang Steve Jobs, supaya kelak ketika kita sudah menjadi ASN seutuhnya, kita bisa bekerja dengan baik untuk mengabdi pada bangsa dan negara Indonesia kita tercinta. Sekian video dari kelompok kami. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.